Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Natalia dengan nomor pokok mahasiswa 21212102. Kali ini saya akan menganalisis novel karya Mirari Siregar dengan berjudul Ajab dan Sengsara. Selamat menyaksikan. Nah, rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh sastrawan yang terkenal di Indonesia, yaitu Mirari Siregar. Di sini ada yang sudah tahu belum siapa tokoh sastrawan Mirari Siregar ini? Oke, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas, mari kita simak penjelasannya. Siapa sih tokoh sastrawan Mirari Siregar ini? Nah, rekan-rekan, Mirari Siregar ini adalah seorang sastrawan kelahiran Sipirok, Tapanuli, Sumatera Utara pada 13 Juli 1896. Saat itu, karya sastra yang dominan di masanya berupa hikayat. Mirari menjadi penulis karya sastra dengan corak baru. Mirari bukan hanya seorang penulis novel ternyata, rekan-rekan. Dia juga piawai dalam menyadur cerita. Bahkan, hasil sadurannya cukup hidup dan tidak kelihatan bahwa cerita yang diangkat adalah saduran dari luar negeri. Mengutip situs ensiklopedia Kemendikbud, riwayat pendidikan Mirari tercatat pernah belajar di sekolah guru zaman Belanda, yaitu sekolah Quick School. Lalu ke sekolah guru OSN di Gunung Sahari, Jakarta. Dia memperoleh ijazah dari Handes Korrespondenbond A di Jakarta pada tahun 1923. Pekerjaan Mirari dimulai sebagai guru bantu di Medan dan akhirnya dia pindah ke Jakarta. Di ibu kota, dia bekerja di Rumah Sakit CBZ atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia berpindah pekerjaan lagi dan menuju Kaliangen, Madura untuk berkantor di Opium and Zourizi. Mirari memiliki 3 anak dari pernikahannya. Mereka adalah Florentinus Hasazamu, Susana Tiurna Siregar, dan Theodorus Mulia Siregar. Saat kecil, Mirari berada dalam lingkungan yang kental dengan ketaatan pada adat dan tradisi kawin paksa. Itulah yang membuatnya membuka mata saat dewasa, yaitu bahwa pola hidup masyarakat di Sipirok tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan dirinya sangat ingin mengubah pandangan tersebut. Mirari mengembuskan napas terakhir pada 23 April tahun 1940 dan meninggal di Kaliangen, Madura. Nah, rekan-rekan, sekarang sudah tahu bukan siapa sih tokoh sastrawan yang terkenal di Indonesia, yaitu tokoh Mirari Siregar ini? Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis novel yang dikeluarkan ataupun yang ditulis oleh penulis sastrawan terkenal ini. Apa sih judulnya? Mari kita simak. Kali ini saya akan menganalisis novel yang berjudul Ajab dan Sengsara karya Mirari Siregar. Nah, rekan-rekan, novel yang satu ini bisa dikategorikan sebagai novel klasik terbitan Balai Pustaka. Ia menandai zaman di mana sastra Indonesia masih didominasi dengan penggunaan bahasa Melayu yang sangat kental. Adapun tema umum pada novel kali ini yaitu tentang percintaan seorang gadis yang pernikahannya tidak membawa pada kebahagiaan, tetapi justru pada kesengsaraan. Tokoh sentral dalam kisah cinta ini yaitu Maryamin dan Aminuddin. Keduanya berkerabat sangat dekat sekali, tetapi mereka sangat berbeda nasib. Aminuddin merupakan anak kepala kampung seorang bangsawan yang sangat kaya raya dan disegani oleh banyak orang. Sementara itu berbeda sekali dengan kehidupan Maryamin. Maryamin tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat miskin. Sejak kecil keduanya sudah berkenalan dan bermain bersama. Beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin merasakan getaran cinta yang sangat kuat. Aminuddin berjanji akan menikahi Maryamin. Niatnya ini diutarakan pada ibu dan ayahnya, Baginda di atas. Sang ibu sangat setuju, sebab ia menganggap Maryamin masih keluarganya dan dengan menikahkannya dengan Aminuddin, ia bisa menolong kemiskinan gadis itu. Namun, berbeda pendapat dengan ayahnya Aminuddin. Ayahnya Aminuddin diam-diam menyetujui rencana Aminuddin sebab ia beranggapan pernikahan tersebut tidak pantas dan akan menurunkan derajat bangsawannya.
Untuk mewujudkan niatnya, akhirnya Aminuddin berangkat ke Medan untuk mencari kerja. Saat di Medan, Aminuddin masih rajin berkirim kabar dengan Maryamin. Sampai suatu waktu, ia akhirnya mengirim berita ke kampung bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga dengan wanita pujaannya tersebut, yaitu Maryamin. Sayangnya, Baginda di atas atau ayah Aminuddin tidak setuju. Ia menyusun rencana agar istrinya tidak menyetujui keinginan Aminuddin. Caranya yaitu dengan membawa istrinya ke dukun sewaan dan pura-pura meramal jodoh terbaik untuk Aminuddin, yaitu anaknya. Sang dukun berkata bahwa jodoh Aminuddin bukanlah Maryamin, melainkan seorang gadis bangsawan di desa mereka. Ibu Aminuddin pun percaya dan setuju berangkat ke Medan dengan membawa gadis bangsawan yang hendak dinikahkan dengan Aminuddin. Saat mereka tiba di Medan, Aminuddin kaget sebab keputusan orang tuanya menjodohkan dengan gadis tersebut memukul jiwanya. Tapi ia tidak bisa menolak, sebab saat itu ia terikat adat budaya yang harus selalu patuh pada keputusan orang tua. Akhirnya, Aminuddin mengirim surat kepada Maryamin sambil memohon maaf karena ia terpaksa menikahi gadis lain, meskipun tanpa cinta. Mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat sedih. Ia bahkan sempat sakit. Setahun berserang, ibu Maryamin akhirnya menerima pinangan seorang laki-laki bernama Kasibun. Ia berharap pernikahan tersebut akan mengobati luka Maryamin. Akan tetapi, apa yang diniatkan ibu Maryamin tidak terjadi. Pernikahan tersebut malah menambah penderitaan lain bagi Maryamin. Sebab ternyata Kasibun memiliki istri yang diceraikannya dengan alasan ia menikahi Maryamin. Selanjutnya, Kasibun membawa Maryamin ke Medan. Mereka mengalami hubungan suami istri yang compang, sebab Maryamin tidak ingin melakukan hubungan intim dengan suaminya. Alasannya ternyata Karibun memiliki penyakit kelamin yang bisa menular. Mendapat penolakan tersebut, Karibun kerap dan sering menyiksa istrinya yaitu Maryamin. Penderitaannya semakin bertambah sejak Aminuddin bertemu ke rumahnya suatu waktu. Melihat reaksi Maryamin yang tak biasa, Karibun pun membaca sesuatu yang lain dan semakin cemburu kepada Maryamin dan juga Aminuddin. Semakin hari, ia semakin menyiksa istrinya. Pada akhirnya, Maryamin tak sanggup lagi dan akhirnya melaporkan suaminya Karibun ke polisi. Akhirnya Karibun ditetapkan bersalah dan diwajibkan membayar denda serta melepaskan Maryamin tak lagi jadi istrinya. Maryamin akhirnya kembali ke desanya dan hidup menderita di sana. Ia sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia dalam derita. Demikian analisis novel Ajab dan Sengsara ini. Bahasa yang digunakan masih khas Melayu, sehingga untuk generasi muda mungkin novel ini sedikit membosankan, tetapi bagi mereka yang suka dan gemar menyimak sejarah sastra, novel yang satu ini tentunya menarik untuk disimak. Novel ini kabarnya merupakan novel sastra pertama di Indonesia terlepas dari tahun berapa Balai Pustaka didirikan. Nah rekan-rekan, novel Ajab dan Sengsara adalah novel karya Mireri Siregar yang diterbitkan pertama kali tahun 1921 oleh Balai Pustaka. Cetakan ulangnya telah mencapai 29 kali di tahun 2009. Juber Usman melalui buku Kesusastraan Baru Indonesia pada tahun 1957 menilai karya ini merupakan novel yang mula-mula terbit dengan judul novel yang dipakai pertama kali, yaitu Ajab dan Sengsara Seorang Anak Gadis. Tapi pada edisi selanjutnya terjadi revisi judul hingga hanya ditulis Ajab dan Sengsara. Sesuai judulnya, novel tersebut memberikan gambaran pilu mengenai kehidupan tokoh utamanya yang bernama Maryamin. Dia sudah jatuh tertimpa tangga yang harus menghadapi berbagai persoalan tiada henti. Itulah yang menjadikannya tidak kuat lagi saat beban hidup berada di puncak tekanan batin. Nah, itu dia analisis novel yang berjudul Ajab dan Sengsara karya Mireri Siregar. Saya harap semoga rekan-rekan semuanya dapat memahami penjelasan yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.